Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita kembali kuliah daring dikarenakan dalam kondisi COVID-19. Hari ini kita mata kuliah pengelolaan usaha peternakan dengan judul kita hari ini yaitu faktor-faktor produksi dalam usaha peternakan. Jadi dalam usaha peternakan, produksi diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menghasilkan produk peternakan baik berupa barang maupun berupa jasa. Proses produksi usaha peternakan sangat penting diperhatikan. Untuk itu diperlukan pengelolaan produksi secara terencana, terstruktur, dan berpola dalam suatu sistem yang disebut manajemen produksi. Jadi dalam yang pertama yaitu jenis-jenis faktor produksi. Jadi dalam tahap pertama dari perencanaan usaha tani maupun usaha peternakan, jenis faktor produksi sangat dibutuhkan yang merupakan titik tolak awal suatu kegiatan. Jadi jenis faktor produksi ini adalah titik awal dalam kita melakukan usaha di bagian peternakan. Kemudian dari sini akan dilihat sumber-sumber yang potensial, yang kurang baik, yang terbatas baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kemudian dalam praktek faktor produksi yang mempengaruhi produksi ini dibedakan menjadi kedua kelompok, yaitu faktor biologi, kemudian faktor sosial ekonomi. Faktor biologi mungkin seperti contohnya itu seperti lahan peternakan untuk kita melakukan mengelola usaha kita nanti, kemudian bibit, pakan, dan manajemen. Kemudian faktor yang kedua yaitu sosial ekonomi. Mungkin sosial ekonomi mungkin seperti biaya produksi, biaya harga, biaya tenaga kerja maupun tingkat pendidikan, risiko dan ketidakpastian kelembagaan, kemudian tersedianya kredit dan sebagainya. Itulah faktor produksi yang mempengaruhi produksi dalam melakukan pengelolaan usaha peternakan. Kemudian selain dari faktor produksi, kemudian ada faktor produksi yang umumnya digunakan dalam suatu usaha peternakan. Yang pertama yaitu tanah. Tanah yaitu lahan dan lingkungan menjadi salah satu bagian sumber daya peternakan sampai saat ini. Berpotensi lahan untuk peternakan masih cukup luas. Jadi di Indonesia luas lahan untuk melakukan pengelolaan usaha peternakan sangat luas di Indonesia ini. Kemudian lingkungan diartikan sebagai ketersediaan bahan pakan untuk memenuhi kebutuhan hidup ternak. Jadi bahan pakan dan hijauan seperti misalnya rumput-rumput dan produk sampingan pertanian. Jadi di pertanian itu rumput-rumput itu sebagai hama, maka di peternakan itu sebagai pakan. Jadi tersedia cukup melimpah. Pakan hijauan di Indonesia sangat cukup melimpah sehingga merupakan potensi yang dapat mendukung kegiatan pengelolaan usaha peternakan di Indonesia ini. Mungkin tanah yang ada di Indonesia mungkin misalkan luas tanah dan pembagian pemakaian berapa untuk tanaman pakan, pakan ternak, kemudian tipe lahan termasuk kemiringannya, kemudian tekstur dan kedalamannya. Jadi diusahakan tingkat kemiringan dari tanah tersebut mendatar. Kemudian selain itu kita bisa menganalisa tanah dan tingkat kesuburannya, atau bisa kita uji tanah tersebut dengan analisa tanah apakah baik untuk melakukan pengelolaan usaha peternakan, terutama misalkan untuk kita melakukan sumur airnya apakah baik untuk kesehatan ternak ataukah tidak. Kemudian keadaan sistem drainase, kemudian peta-peta tanah juga. Karena peta-peta tanah ini kita bisa mendesain pengelolaan usaha peternakan kita untuk misalkan untuk bagian timur, untuk kandang, bagian barat, untuk pakan, pupuk, dan pengudangan dan sebagainya macamnya.
Itu faktor yang umum dilakukan dalam melakukan usaha peternakan. Yang kedua yaitu modal. Nah, jadi modal, ketersediaan modal yang cukup menjadi mutlak dibutuhkan dalam usaha peternakan. Jadi tanpa adanya modal, usaha peternakan kita pun tidak akan berjalan. Jadi sumber modal data berasal dari sendiri, penyambang. Nah, jadi sumber-sumber modal itu bisa dari modal kita sendiri, bisa modal dari keluarga, bisa modal dari pinjam bank atau pinjam kemitraan bagi hasil dan sebagai macamnya. Yang penting modal itu adalah faktor utama selain dari faktor produksi tadi. Nah, kemudian mungkin di modal ini mungkin kita bisa melakukan investasi tambah, yaitu investasi tambahan maupun investasi modal kerja. Jadi sebagian besar usaha peternakan masih dikelola dengan skala kecil dan menengah. Jadi penyebabnya antara lain keterbatasan modal tadi yang dimiliki oleh peternak. Jadi padahal salah satu kunci kesuksesan dalam pengembangan usaha peternakan adalah ketersediaan modal untuk melakukan pengelolaan usaha peternakan. Nah, kemudian modal itu bisa dibagi atas dua macam, yaitu ada modal atau biaya tetap atau modal biaya variabel. Biaya tetap itu biaya yang pada awal pada masa melakukan usaha peternakan yang tidak habis atau jangka waktunya lebih dari 12 tahun. Sedangkan biaya variabel yaitu biaya yang dilakukan produksi sekaligus atau satu siklus atau satu bulan atau satu periode melakukan usaha peternakan. Nah, selain dari tanah dan modal, mungkin ada juga yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu faktor produksi. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup, bukan saja dilihat dari ketersediaannya tenaga kerja, tapi juga kualitas dan macam perlu diperhatikan. Nah, jadi usaha di sektor peternakan tidak termasuk dalam usaha padat karya. Kegiatan umum bersifat temporer. Jadi pada dasarnya kegiatan pokok dari tenaga kerja dalam suatu usaha peternakan adalah pemberian pakan dan pembersihan kandang. Kegiatan lainnya seperti pengawasan dan penjagaan penyakit. Jadi faktor produksi dari tenaga kerja merupakan faktor produksi yang perlu diperhitungkan dalam produksi dan jumlah yang cukup, bukan saja dilihat dari tenaga kerja tetapi juga kualitas dan kuantitasnya. Nah, jadi kuantitas dapat diukur dalam hari, bisa dalam minggu, atau tersedianya tenaga kerja harian, tetap, sewa, maupun tenaga kerja keluarga. Jadi distribusi pekerjaan diketahui di sampingan kecakapan tenaga kerja mungkin bisa dari training, dari pengalaman, dan berbagai macam tenaga kerja. Mungkin ada pengalaman dari luar. Kemudian hal yang perlu diperhatikan tenaga kerja yaitu tersedianya tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, jenis kelamin, kemudian tenaga kerja musiman, serta upah. Jadi upah itu mungkin orang bekerja tanpa upah mungkin tidak akan mau bekerja. Mungkin kalau di dalam melakukan usaha peternakan yang besar itu mereka melakukan upah dengan UMR atau UMP suatu wilayah. Nah, selain dari tiga itu ada manajemen. Jadi dalam usaha tani modern atau usaha peternakan, peranan manajemen menjadi sangat penting dan strategis. Manajemen dapat diartikan sebagai seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi suatu proses produksi. Jadi tingkat manajemen apakah di atas rata-rata, pengalaman dan kecakapan manajer perlu pula dicatat. Jadi karena prospek produksi dalam melakukan manajemen ini akan melibatkan sejumlah orang dalam melakukan tenaga kerja dari berbagai tingkatan. Maka manajemen berarti pula bagaimana mengelola orang-orang tersebut dalam tingkatan atau dalam tahap proses produksi.
Dalam praktek faktor manajemen ini banyak dipengaruhi oleh misalkan tingkat pendidikan. Nah, jadi manajemen kita melihat dari tingkat pendidikan, bisa melihat dari tingkat keterampilan, bisa melihat dari besar skala usaha dan macam-macam melakukan komoditas yang dilakukan oleh manajemen tenaga kerja tadi. Nah, itu adalah 4 macam faktor produksi yang umum melakukan usaha peternakan. Yang kedua yaitu alokasi faktor produksi. Nah, jadi dalam melakukan alokasi kombinasi faktor-faktor produksi dengan cepat dapat meningkatkan produktivitas. Penggunaan faktor produksi yang produktif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan produktivitas peternakan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan peternak. Jadi alokasi faktor produksi ini bisa meningkatkan pendapatan peternak. Adanya efisien kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil produksi yang pada gilirannya pendapatan peternak juga akan meningkat. Jadi di sini akan melakukan peningkatan pendapatan. Produksi optimal dikaitkan dengan penggunaan faktor produksi untuk memproduksi output tertentu. Posisi optimal ini dicapai di mana tidak dimungkinkan untuk meningkatkan output tanpa mengurangi produksi output lain. Prinsip efisien penggunaan faktor produksi pada prinsip adalah bagaimana mengelasikan faktor produksi tersebut agar digunakan secara efisien mungkin. Kemudian dalam terminologi ilmu ekonomi, maka pengertian efisien ini dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu efisien teknis, alokatif, dan efisien ekonomi. Itulah dari alokasi faktor produksi. Yang ketiga yaitu efisiensi teknik dan efisiensi ekonomis. Kemudian ada 2 konsep efisien dalam penyelenggara produksi, yaitu efisiensi teknis dan ekonomis. Jadi efisien teknis menyatakan perbandingan output fisik dan input. Jadi efisien teknis yaitu menyatakan perbandingan output dan input, sedangkan efisien ekonomis menyatakan kondisi proses produksi mencapai keuntungan yang maksimum. Jadi dalam proses produksi dikenal istilah efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Efisien teknis merupakan syarat keharusan dan efisiensi ekonomis merupakan syarat kecukupan. Jadi efisien teknis merupakan syarat kecukupan, sedangkan efisiensi ekonomis syarat kecukupan. Efisiensi teknis merupakan syarat keharusan dan efisiensi ekonomis merupakan syarat kecukupan dalam setiap pertimbangan pengambilan keputusan produsen. Kemudian suatu penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara teknis kalau faktor produksi dipakai menghasilkan produksi yang maksimum. Kemudian dikatakan efisiensi harga atau efisiensi alokatif apabila nilai dari produksi marginal sama dengan harga faktor produksi yang bersangkutan, yaitu NPM X sama dengan PX. Dan dikatakan efisien ekonomi kalau usaha tersebut mencapai efisiensi teknis dan sekaligus juga efisien harga. Jadi model pengukuran efisiensi tergantung dari model yang kita pakai. Kemudian ada misalkan model fungsi produksi dan model linear program. Tuh. Nah, kemudian bisa kita lihat mungkin rumus efisiensi ekonomis menggunakan faktor produksi yang dirumuskan. Misalkan NPM YL dibagi BKM XL sama dengan NPM Y2 sama dengan bagi BKM X2 sama dengan NPM Y3 dibagi BKM X3 dan seterusnya sampai tidak tertentu NPM N2 BKM Xn sama dengan 1. Itu adalah rumus dari efisiensi ekonomis penggunaan faktor produksi. Kemudian apabila sejumlah faktor produksi digunakan untuk menghasilkan satu produk, maka efisiensi ekonomis masing-masing faktor produksi dirumuskan sebagai berikut, yaitu NPM Y dibagi BKM XL sama dengan 1, atau NPM Y bagi BKM X2 sama dengan 1
titik-titik dan seterusnya, atau NPMY bagi BKM FN sama dengan 1 tidak terhingga. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini, yaitu jenis usaha, faktor produksi dalam melakukan pengelolaan usaha peternakan. Saya akhiri, jika ada pertanyaan dipersilakan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.